Begini ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menjelang siang deh, ini pagi menjelang siang ya. Ketemu lagi di perkuliahan manajemen keuangan. Hari ini kita tatap muka ke-6 ya. Oke. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tingkat suku bunga ya atau interest rate. Saya akan langsung share screen. Mohon maaf, belum sempat dibikin PPT ya. Jadi pakai Word dulu. Terbaca atau tidak tuh? Hmm. Ya. Nah, eh, sebelum masuk kita ke bahasan hari ini, Bu Rini mau tanya dulu untuk yang e-learning, bagaimana? Tidak ada masalah? Oke, sudah clear kan ya sampai hari apa? Minggu? Minggu apa Senin? Malam ya. Oke, baik. Nah, kaitannya dengan e-learning, ini nanti insya Allah akan mulai dari tatap muka pertama, itu akan saya eh, upload di e-learning untuk PPT-nya, karena kemarin kan hanya di grup gitu aja kan ya. Nah, jadi eh, nyicil lah Bu Rini, tanggungannya Bu Rini ya. Nah, nanti insya Allah ke depan akan seperti itu. Jadi materi dulu baru apa namanya video recordnya ya. Terus mumpung belum lupa, nah sebelum nanti kita bahas ini, eh, karena ini sudah pertemuan ke-6, nanti ada tugas sebelum UTS itu tugas kelompok ya. Kalau selama ini 1 sampai 5 pertemuan itu kan kalian tugas individu kan ya di e-learning masing-masing. Nah, eh, nanti saya cantumkan di TM6 insya Allah tugas kelompoknya itu untuk presentasi minggu terakhir sebelum UTS. Jadi kalau misalnya minggu depan itu TM7 ya kan, biasanya UTS itu kalau nggak TM8 itu ya minggu ke-9 kan gitu kan. Nah, kita mengikuti jadwal saja dari fakultas. Nah, intinya misalnya
sudah ada info minggu depan UTS, nah maka minggu ini presentasi, ya presentasi kelompok. Nah, karena waktunya hanya satu tatap muka untuk presentasi, kemungkinan tidak semua kelompok itu bisa presentasi kan ya, karena waktunya kan juga terbatas, sehingga untuk memfasilitasi atau misalnya agar nilainya sama, maka yang tidak sempat presentasi di kelas itu supaya file PPT-nya di-share di grup. Nah, nanti semua berhak bertanya, menanggapi, mengkritisi, dan seterusnya, seperti pada saat diskusi di kelas, pada saat presentasi. Ya. Nah, saya anggap bobotnya sama, bobot nilainya, dengan yang di kelas, dengan yang di grup. Dengan catatan, yang di grup harus fast respon, gitu ya. Harus fast respon untuk grup yang ditanya, gitu ya. Kenapa? Karena Anda bayangkan yang presentasi di kelas juga prepare-nya, artinya semua harus prepare untuk presentasi karena tidak urut kan. Pokoknya saya akan panggil yang presentasi siapa, kelompoknya siapa gitu. Artinya semua harus prepare, ya kan? Nah, kalau kemudian tidak bisa prepare, tidak bisa presentasi hari itu, berarti nanti di grup, gitu, ya. Itu aja. Nah, nanti untuk pembentukan kelompok, saya minta kalian pakai aplikasi online itu, ya, pakai Spin. Nanti di screenshot atau di download hasilnya, di-share di grup supaya Bu Rini tahu siapa dengan siapa, ya. Itu maksimal 3 orang per kelompok, ya. Jadi supaya enak, kalian menggunakan aplikasi itu aja. Ya. Oke, baik. Sudah ada gambaran saya kira ya. Nah, nanti tugasnya apa? Nanti tunggu saya ini kan saya cantumkan di e-learning. Oke, baik. Hari ini kita bahas tentang tingkat suku bunga atau interest rate. Ya, jadi sebetulnya secara pemahaman sehari-hari mungkin kita sudah ya tidak asing ya dengan bunga ya. Nah, tapi bukan bunga melati, bunga mawar, bunga itu, tapi bunga yang berhubungan dengan keuangan. Ya, artinya apa? Bunga yang diperlakukan di bank gitu ya. Nah, atau secara nasional. Nah, kenapa sih perlu ini gitu ya? Nah, semua transaksi konvensional dalam hal ini adalah melalui perbankan atau misalnya lembaga keuangan yang lain, maka selalu akan diberlakukan atau dikenakan yang namanya bunga, ya tingkat bunga. Nah, contoh sehari-hari kalau misalnya kita kredit motor, kredit rumah, ya, atau kita nabung di bank, ya, kita menyimpan uang kita di bank. Nah, itu semua akan dikenakan bunga, ya. Nah, bedanya adalah ketika misalnya kita nabung atau menyimpan uang kita di bank, gitu ya. Kita akan senang kalau tingkat bunganya tinggi apa rendah? Tinggi apa rendah? Kalau kita nabung loh ya, kita naruh uang di bank, ya. Hari ini nabung 1 juta, pengennya bunganya yang tinggi apa yang rendah? Nabung loh ya, yang tinggi kan, ya supaya nambahnya banyak uang kita ya kan. Nah, tapi kalau kita pinjem di bank, nah kalau pinjem pengennya ya rendah bungane supaya gak akeh-akeh nyaure kan ngono ya kan. Jadi itu pemahaman sehari-hari ya.
Nah, pemahaman sehari-hari. Nah, nanti kita berbicara tentang suku bunga ini meliputi pengertiannya ya atau konsepnya, terus kemudian definisi ya kan, terus fungsi dari tingkat bunga itu sendiri, terus tipe-tipenya, jenis-jenisnya gitu ya dari tingkat bunga. Nah, termasuk nanti langsung implementasi ke perhitungan tingkat bunga. Ya, jadi bagaimana sih ngitung? Misalnya saya kredit sepeda motor selama 3 tahun misalnya, gitu ya. Misalnya saya pakai DP 5 juta, ya dengan bunga misalnya 2%. Nah, berapa angsuran tiap bulan yang harus saya bayar? Nah, itu kita bisa ngitung sendiri, ya. Nah, cuman biasanya memang leasing atau pihak yang memberikan kredit itu biasanya kan sudah membuat daftar ininya kan, apanya angsurannya gitu ya. Mau yang flat atau yang non flat misalnya. Nah, itu apa namanya semua biasanya sudah ada. Tetapi kita harus tahu ilmunya, cara ngitungnya, gitu kan ya. Oke, baik. Nah, yang penting lagi, kenapa ada interest rate gitu ya? Karena interest rate itu merupakan salah satu perangkat untuk lindung nilai ya. Di sini ada istilah lindung nilai. Apa sih lindung nilai? Lindung nilai itu berkaitan proteksi ya dengan apa namanya resiko ya. Berkaitan dengan mitigasi atau antisipasi resiko. Ya, jadi kasarannya kalau kita pinjem atau kita nabung itu yang mengikat kita itu ada gitu ya. Jadi maka dikenakan interest rate atau bunga ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, penghasilan bank salah satunya juga dari bunga tadi oleh bank akan dikelola kembali, digunakan sebagai modal, digunakan sebagai apa namanya? eh, Iya, dana untuk operasional seperti itu ya. Itu salah satu pendapatan bank itu adalah dari bunga. Ya, baik itu bunga apa namanya pinjaman, ya rata-rata dari bunga pinjaman ya. Kalau bunga kita nabung kan bank yang mengeluarkan malahan ya kan. Nah, gitu. Kalau bunga pinjaman berarti dari kita selaku eh, peminjam kan, selaku nah, seperti itu. Nah, baik. Berikutnya, oke. Nah, salah satu lagi alasan kenapa harus ada interest rate, ya. Jadi bahwa adanya nilai sekarang, nah, dan juga nilai masa depan, ya. Jadi itu dipakai untuk menghitung future maupun present value. Saya pernah menyampaikan bahwa tingkat bunga itu akan selalu dipakai ketika kita menghitung rasio-rasio keuangan. Ya, banyak kan kemarin juga diikutkan. Nah, terus langsung ke oke. Nah, kalau di sini ini adalah terkait dengan nilai sekarang dan nilai yang akan datang. Nah, contoh singkatnya ini. Jadi kalau misalnya eh, harga beras ya, nah, kalian mungkin karena masih pure kuliah, gitu ya, belum kerja, mungkin terus belum merit, jadi belum tahu misalnya sekarang harga beras berapa sih gitu. Ada yang tahu nggak? 13.800. Nah, hari ini bisa jadi sudah iya 14-15 ya per kilo. Ya, jadi nah belum lagi seperti harga yang lain kan juga gula luar biasa ya. Gula kan melejit sempurna ya. Jadi eh, gula 16 ya. Bisa jadi ada yang 18 tuh gula ya per kilo.
itu pun bukan gula yang kemasan seperti gulaku atau apa saja yang kemasan bagus-bagus itu loh ya, yang di gula yang kiloan timbangan pun itu mahal sekarang ya kan. Nah, jadi eh, ya itulah bahwa perekonomian itu ya memang dipengaruhi oleh banyak faktor ya kan, sehingga itu juga berpengaruh terhadap harga ya, harga produk, harga barang. Nah, contohnya dulu di tahun 2010 itu misalnya harga beras itu 6.700 per kilo gitu ya. Nah, tahun 2020 harganya jadi 12.200 per kilo ya. Nah, 10 tahun yang lalu kan itu sudah ya naiknya sekian. Nah, sehingga apa hubungannya dengan tingkat bunga dan nilai nilai mata uang ya. Nah, itu adalah bahwa uang yang dulunya itu bisa membeli sekian kilo beras untuk uang yang sama saat ini tidak mungkin lagi bisa membeli sekian kilo tadi gitu ya, sudah berbeda nilainya ya. Jadi uang yang tadinya bisa digunakan untuk membeli 2 kilogram beras di tahun 2010, nah untuk saat ini hanya bisa dapat 1 kilo ya, seperti itu. Itu hubungannya dengan tingkat bunga dan juga nilai mata uang. Jadi akan fluktuatif ya, akan terus berubah. Idealnya memang stabil harusnya gitu ya. Salam. Ya, ini kok tunda ini para cowok baru datang semua ini. Macet. Macet di taman tadi, Mas Pras kan? Ya. Oke. Nah, oke, berikutnya fungsi ya, fungsi dari tingkat bunga ya. Nah, fungsi dari tingkat bunga yang pertama adalah mengatur permintaan dan penawaran uang. Nah, jadi demand and supply gitu ya terhadap mata uang itu sangat apa namanya dipengaruhi oleh suku bunga. Ya, jadi ketika suku bunga rendah, orang cenderung akan meminjam uang lebih banyak, ya kan? Karena oh ya sama dengan ketika Anda misalnya eh, membeli atau menjual emas, pasti Anda akan pengen tahu dulu harganya sekarang lagi tinggi apa lagi rendah gitu ya. Nah, kalau lagi rendah, ayo beli sebanyak-banyaknya gitu kan, beli emas, kok lagi turun gitu kan. Ayo beli emas rame-rame gitu ya. Nah, tapi kalau pas harga tinggi pasti ditahan dulu, jangan gitu ya. Atau kalau misalnya menjual, nah pilih yang pada saat harga tinggi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu juga pengaruh dari tingkat suku bunga. Nah, sebaliknya kalau tingkat suku bunga tinggi, orang akan cenderung menabung lebih banyak ya. Jadi tadi itu ya. Jadi kalau nabung itu pas eh, tingkat suku bunga tinggi supaya nanti kita dapat lebih banyak kan gitu kan. Ya. Nah, terus fungsi yang kedua adalah mengatur inflasi. Ya, mengatur inflasi. Nah, siapa sih sebetulnya yang menentukan tingkat suku bunga? Ada yang tahu? Siapa sebetulnya yang menentukan tingkat suku bunga di Indonesia? Ya, betul. Ya, Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu satu-satunya lembaga
yang punya kewenangan untuk menetapkan tingkat suku bunga ya, yang berlaku secara nasional. Jadi Menteri Keuangan juga nggak berhak, gitu ya. Yang lain juga nggak berhak. Yang berhak adalah Bank Indonesia. Oke, bentar saya izin minum. Oke. Nah, bagaimana apa namanya suku bunga bisa berfungsi sebagai pengatur inflasi gitu ya. Nah, jadi Bank Sentral itu menggunakan suku bunga untuk mengatur inflasi dalam perekonomian. Nah, dengan cara menaikkan suku bunga, Bank Sentral dapat mengurangi permintaan uang di pasar sehingga pada gilirannya akan menurunkan laju inflasi. Jadi seperti itu mekanismenya. Nah, yang ketiga, fungsi dari tingkat suku bunga itu adalah menentukan biaya pinjaman. Jadi tadi sudah kita singgung banyak. Jadi ketika apa namanya eh, kita meminjam di bank atau membeli barang dengan secara kredit, maka besar kecilnya angsuran itu sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Nah, bank maupun misalnya leasing tempat kita misalnya kredit kendaraan dan sebagainya itu akan menggunakan tingkat bunga yang berlaku yang ditetapkan itu untuk menghitung besarnya biaya angsuran. Nah, terus berikutnya fungsinya adalah mempengaruhi investasi dan konsumsi. Ya, jadi suku bunga itu bisa mempengaruhi keputusan investasi dan konsumsi. Jadi, ketika suku bunga rendah, orang akan cenderung berinvestasi. Berinvestasi dalam hal ini misalnya dengan membeli properti, membeli aset gitu ya. Kalau beli-beli kan kita memilih pada saat suku bunga rendah ya kan, sehingga biayanya nggak tinggi. Nah, sebaliknya ketika suku bunga tinggi, orang akan cenderung menabung, ya. Jadi tidak berinvestasi. Terus eh, fungsi dari apa namanya tingkat bunga yang terakhir adalah mengukur nilai tukar mata uang. Jadi memang sudah sangat berhubungan ya, sudah pasti sangat berhubungan antara nilai tukar mata uang dengan tingkat suku bunga. Nah, suku bunga itu pada saat lebih tinggi itu meningkatkan nilai tukar mata uang. Nah, sementara suku bunga yang lebih rendah cenderung menurunkan nilai tukar mata uang. Ya, jadi kok bisa? Ya, misalnya ketika Anda apa eh, menukar uang dolar dengan rupiah gitu ya. Nah, ketika tingkat bunga eh, tinggi, maka kita akan dapat uang lebih sedikit. Paham ya? Ya, lebih sedikit. Tapi kalau kita menjual gitu ya. Nah, itu akan dapat lebih banyak karena bunga tinggi. Ya, nggak boleh kebalik ini ya, tinggi rendah apa namanya hubungannya ya. Oke, nah setelah tahu fungsi dari tingkat suku bunga, berikutnya adalah jenis-jenis atau tipe-tipe interest rate atau tingkat suku bunga ya. Nah, ada beberapa tipe ya, tergantung kita ketika misalnya pinjam di bank itu mau milih
tipe yang seperti apa kan gitu ya. Nanti bank juga akan menyampaikan itu. Misalnya pengen yang flat, pengen yang pakai perhitungan bunga tetap atau bunga efektif gitu. Artinya kalau efektif berarti fluktuatif, berubah-ubah ya. Nah, tingkat bunga tetap atau fixed rate ya. Nah, itu adalah eh, istilahnya fixed rate ya. Nah, ketika kita melakukan pinjaman dengan bunga fix ya, maka kita tidak perlu khawatir terjadi kenaikan suku bunga. Nah, ini hubungannya dengan misalnya tadi kita kredit rumah. Ketika kita sepakat dengan si pemberi kredit bahwa kita menggunakan fixed rate atau bunga yang tetap, maka berapapun kenaikan atau fluktuasi tingkat bunga, maka angsuran kita akan selalu tetap. 5% ya 5% terus selama 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ini memudahkan, mungkin saya pernah memberikan contoh ketika kita misalnya mau membuat perencanaan keuangan, ya kan, pribadi misalnya. Ketika pertama kali kita menerima gaji, kita sudah harus membuat pos-pos kan gitu. Bayar ini, bayar ini, bayar ini. Nah, ketika ngeposkan untuk bayar angsuran, kalau kita menggunakan fixed rate itu akan lebih mudah. Jadi misalnya kalau angsurannya 800 ya 800 terus gitu. Sehingga di pos kita perencanaan keuangan kan enak, kita langsung bisa nyebut 800. Tetapi ketika kita menggunakan yang non fixed rate ya, nah itu bisa berubah-ubah ya. Maksudnya tingkat bunganya yang berubah, tapi perhitungannya menggunakan rumus yang sama. Nah, oke, di situ dicontohkan, misalnya kita pinjam ke bank dengan tingkat suku bunga 5% misalnya, ya kan? Dengan skema bunga tetap. Nah, misalnya ketika besoknya ternyata ada kenaikan suku bunga secara nasional 7%. Nah, maka interest rate kita akan tetap 5%, tidak mengikuti kenaikan, tidak ikut naik karena kita sepakat menggunakan fixed rate. Ya. Oke. Nah, tapi di sini ada catatannya, ya, ada kelemahannya. Jadi pinjaman dengan bunga tetap itu biasanya jumlahnya lebih tinggi dari bunga umum yang ditentukan oleh bank. Ya, jadi ya minimal bank kan akan harus mengambil keuntungan juga gitu ya. Bank juga nggak mungkin mau rugi kan gitu dengan memberikan pinjaman tadi gitu. Nah, misalnya bank umumnya menetapkan bunga 3%, tapi kalau kita pilih fixed rate, maka biasanya bank akan mengenakan ya plus minus 0,2 lah kenaikannya ya, 3,2%. Oke. Nah, nggak ada masalah tentang fixed rate ya. Berikutnya adalah suku bunga mengambang atau floating rate. Ya, floating rate. Ya, biasanya bukan hanya es krim ya, biasanya es krim itu floating gitu ya ininya. Macam-macam ya ada ininya. Oke. Nah, tipe yang floating rate adalah bunga yang jumlahnya fleksibel. Ya, fleksibel mengikuti interest rate nasional. Jadi tadi itu kalau misalnya bunga secara nasional ternyata hari ini 5%, ternyata 1 bulan ke depan itu jadi 7%, jadi 8%. Nah, itu skemanya adalah floating rate. Oke. Nah,
Kalau kita pinjam di bank dengan menggunakan skema ini, maka sewaktu-waktu bunga pinjaman dapat berubah mengikuti perkembangan pasar. Ya, tergantung kepada penawaran dan permintaan uang di pasar. Ya. Nah, skema ini seolah-olah menguntungkan ya, lebih menguntungkan, tapi sewaktu-waktu akan fluktuatif berubah gitu ya. Sehingga itu yang butuh antisipasi kan gitu ya. Kalau fixed rate kita kan nggak perlu menyediakan kasarannya dana lain-lain. Misalnya kalau ada perubahan kan gitu ya. Nah, baik. Nah, oke, tadi definisi sudah ya, fungsi sudah, terus kemudian jenis, bentuk, tipe sudah. Nah, sekarang adalah berikutnya menghitung tingkat bunga. Nah, ada beberapa cara menghitung tingkat bunga ya. Nah, yang pertama adalah perhitungan flat. Ya, perhitungan flat. Oke. Cara perhitungan interest rate yang pertama adalah menggunakan perhitungan flat, yaitu perhitungan bunga paling sederhana karena menggunakan fixed rate yang tetap, ya, yang tidak berubah. Nah, di situ ada contoh, ya, contoh kasus atau contoh soalnya, gitu ya. Nah, Pak Surya meminjam uang di bank sebesar 50 juta dengan bunga 5%, ya, dengan skema fixed rate, ya, tetap ya, selama 2 tahun. Nah, dengan demikian maka tagihan kredit bulanan Pak Suryo adalah, nah, jadi kita cari dulu tagihan per bulannya, yaitu total pinjaman ya 50 juta, oke, dibagi berapa? 24. Dari mana 24? 2 tahun ya, 12 bulan dikali 2 ya. Nah, maka tagihannya itu adalah 2.083.400 per bulan. Jadi per bulan itu. Nah, ini belum angka 2,083 itu belum dimasukkan bunga. Jadi hanya total pinjaman dibagi jumlah periode bulannya, ya. Nah, sekarang dengan memasukkan bunga bagaimana caranya? Jadi bunganya sendiri ya itu adalah 5% dari tagihan. Ya, tahu ya. Jadi 2.083.400 dikali 5% itu adalah 104.167 rupiah. Itu bunganya saja per bulan. Ya. Nah, sehingga berapa yang harus diangsur Pak Suryo setiap bulan? Berarti tagihan per bulan ditambah bunga. Yes, ya? Paham? Nah, berapa? 2.083.400 ditambah bunganya 104 sehingga menjadi 2.187. Ya. Jadi ini adalah totalnya yang harus diangsur Pak Suryo setiap bulan. Tidak berubah sepanjang 2 tahun karena pakai fixed rate. Ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang masuk ke perhitungan yang
efektif, bunga efektif ya namanya. Nah, yaitu skema perhitungan dengan menggunakan jumlah bunga yang terus berkurang tiap bulannya. Nah, umumnya skema ini digunakan dalam pembelian aset atau properti seperti rumah, tanah, ya, gedung atau bangunan. Ya. Nah, seperti apa contohnya? Nah, contohnya ini, Stefani membeli rumah seharga 350 juta. Ya, bayangkan membeli rumah dengan harga 350 juta dengan cara kreditkan selama 35 bulan. Jadi plus minus ya 3 tahun lah ya. Kalau 3 tahun kan 3 kali 12, 36 lah ya. Jadi ini plus minus 3 tahun. Oke, dengan bunga 5% ya. Nah, sehingga berapa yang harus dibayar oleh ya, setiap bulannya. Nah, ini menggunakan apa namanya skema perhitungan efektif. Ya, caranya yang pertama sama tadi total tagihan itu dari total pinjaman senilai 350 juta tadi rumahnya ya dibagi 35 bulan. Sehingga total tagihannya, pokok pinjamannya itu adalah per bulannya 10 juta. Ini belum dimasukkan bunga ya. Nah, ketika dimasukkan bunga bagaimana perhitungannya? Maka angsuran bulan pertama masukkan 350 juta dikurangi 1 - 1 itu adalah 1 yang pertama, 1 yang depan ini adalah bulan pertama gitu ya. Dikurangi 1, ini rumusnya. Jadi nanti itu N-1 kalau dirumuskan gitu ya. Nah, dikalikan 10 juta, 10 juta adalah tadi itu tagihan per bulannya sebelum dimasukkan bunga ya. Kemudian dikali 5%. 5% adalah bunga yang dikenakan gitu kan. Nah, dibagi 12. Ini karena per bulan kan, jadi ngitungnya dibagi dulu apa namanya 12 ya. Nah, ketemunya adalah 1.458.334 rupiah. Nah, sehingga berapa untuk bulan pertama yang harus dibayar? Yaitu 10 juta tadi ditambah perhitungan bunganya, hasil perhitungan bunganya. Itu ya. Jadi ini gampangannya begini. Ketika kita meminjam uang 350 juta gitu ya. Tapi ini biasanya dialokasikan atau diberlakukan ketika kita membeli rumah, tanah, bangunan secara kredit. Ya, artinya bukan pinjam uang berupa uang ya, tapi membeli secara kredit. Nah, biasanya menggunakan sistem ini. Ya, banknya itu ngitungnya menggunakan sistem. Ya. Nah, jadi bayangkan senilai rumahnya senilai 350 juta. Mau kita angsur sepanjang 3 tahun plus minus ya. Dengan bunga 5% per tahunnya. Ya. Nah, maka per bulan kita itu untuk bulan pertama karena ini dengan skema efektif artinya berubah kan tidak sama setiap bulan. Ya. Nah, bulan pertama dengan penghitungan seperti ini, kemudian ketemunya adalah 11.458. Ini bulan pertama. Jadi bayangkan berapa gajinya kalau ngangsur 1 bulan 11 juta gitu ya. PNS nggak cukup kayaknya deh, walaupun eselon 4 ya.
Nah, masalahnya adalah kalau maksudnya kalau gaji real lo ya, PNS kalau gaji real. Ya, saya kira nggak nutup. Ya, dengan eselon 4 pun nggak nutut kalau misalnya ngangsur per bulan 11.500.000 lah ini kan ya. Sudah mendekati 11.500.000. Ya. Nah, eh, PNS itu kan gajinya sebetulnya nggak besar kan, gitu. Oh, ditutup no ya, saya nggak memperjelas itu ya. Jadi iya, kan suami saya juga PNS gajinya nggak besar, bukan PNS sih ya. TNI kan hampir sama gitu kan ya. Oh, gajinya TNI ya berapa gitu kan. Nah, jadi kalau kalau ngangsur sak bulan 11.500.000 itu ya ya abot gitu ya. Nah, jadi nggak tahu lah ini gajinya berapa jangan dipikirkan. Pokoknya pokoknya satu bulan di bulan pertama aja dia ngangsurnya sekian. Nah, sistemnya adalah di bulan kedua dan seterusnya itu dihitung dengan rumus yang sama, hanya yang membedakan adalah ini. Ya, bulan. Jadi untuk angsuran kedua itu berarti di sini dimasukkan angka 2. Untuk angsuran ketiga dimasukkan angka 3. Nah, begitu seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dari bulan pertama, ke bulan kedua itu adalah semakin turun. Sehingga sampai ke bulan 35 nanti, misalnya, iki ya opo iki? Iki ya kerinan pisan ta? Dari mana? Piye iki kuliah. Loh, sudah hampir jam 11 sekarang ya. Terus nah, terus ya sampai ke bulan ke-35. Nah, itu angkanya perhatikan adalah semakin turun ya. Jadi bulan ke-35 nanti Stefani hanya membayar 41.666 rupiah. Kok bisa ya? Karena menggunakan sistem efektif tadi, bukan yang flat ya. Jadi itu semakin turun. Pertama memang apa namanya sangat besar kan angsuran pertama gitu ya. Abot di depan gitu ya. Tapi semakin lama semakin turun gitu ya. Nah, oke. Nah, itu apa namanya? Nah, kalau dari sini udah habis kan gampang ya. Jadi bisa dimengerti kan? Ya. Nah, eh, nanti seperti biasa latihan soalnya ada di e-learning ya, ada di e-learning. Terus kemudian Adin Irsa itu di sini dah. Oh, yang baru datang. Jadi gini, kalau kalian telat masuk kelas, kan ada Zoom tadi, bisa langsung join dari tadi harusnya kan, ya. Jadi seperti itu. Nah, ya harapannya tetap bisa Zoom di kelas, ya. Tapi link Zoom kan sudah saya share di awal. Jadi kalian eh, bukan nyampe kelas terus join Zoom, enggak, ya. Bisa join Zoom ketika di jalan tadi udah ada linknya, ya bisa langsung join, ya. Oke, sementara saya masukkan Agung Dwi juga. Iki, yang mana? Loh, dirimu lah, po. Oh, keluar sendiri. Oh, oke. Itu siapa? Bima. Baru datang apa? Ada di sini, tak? Bima. Oh, baru datang juga. Ya wis.
Nah, itu yang terkait dengan tingkat suku bunga. Silakan jika ada yang ditanyakan. Oke, sambil menunggu barangkali ada yang ditanyakan, kita share. Oh, saya stop share dulu. Oh, tapi nanti saya share aja nanti ininya kan, apa materinya ya. Nah, silakan ini apa namanya on cam. Cindy di sini, Cindy. Eh, loh, kenapa nggak bisa ta? Yang loh, berarti nggak join masing-masing. Loh, nggak pakai akun kamu masing-masing. Eh, aku Any Widya itu di mana? Gak ada. Siti Nurita ini. Oh, tadi izin deh kayaknya Siti Nurita itu. Ya, satu, dua, tiga. Ya. Oke, terus oke. Oke, sebentar saya absen dulu. Gini, ini sudah, oh belum ya, jangan live Zoom dulu ya. Jadi perhatikan, eh, kalau misalnya kira-kira perkuliahan sudah jalan plus minus 45 menit, ya sebaiknya nggak usah masuk ya, nggak usah masuk ya. Karena ya cuma kan sudah paling kita 1 jam 10 menit, 1 jam 15 menit kan gitu ya. Jadi sudah hampir selesai. Oke, sebentar saya absen dulu. Manajemen keuangan A1. Kalian segera membentuk kelompok nanti, segera di-share. Jadi nanti tugasnya itu saya buat di tatap muka 6. Nanti di e-learning tugasnya, ya. Untuk apa? Presentasi pokoknya minggu sebelum UTS. Kalau minggu depan kemungkinan masih perkuliahan kan?
Ada yang bertanya? Loh, salah. Loh, ini A1 kan ya? Kok absennya keliru ya? Burini ya? Oh, ya bisa. Ya, presensi harusnya. Ya wis, nggak usah dulu. Hmm. Ya sudah, nanti saya absen tersendiri karena ini kayaknya saya yang ada kesalahan ini absen. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.